Kalau kekuasaan bisa dipakai untuk membuat yang lemah menjadi kuat dan yang kuat menjadi lemah, itu adalah ucapan Abu Bakar Siddiq ketika beliau dilantik menjadi khalifah. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Al-qawiyyu fikum dha'ifun indi. Kalau ada di antara kamu orang yang kuat, orang kaya, pejabat, dia lemah. Kenapa? Karena saya berkuasa bisa mengambil hak orang fakir miskin dari dia. Wa dha'ifu fikum qawiyyun indi. Kalau ada di antara kamu orang yang lemah, fakir miskin, anak yatim, du'afa, dia kuat. Kenapa? Saya akan mengambilkan haknya, memberikannya kepada dia. Fakir miskin tidak ngemis, tidak minta, karena ada segenggam kekuasaan yang dipakai untuk menolong agama Allah. Siapa orang yang berkuasa itu? Yang berkuasa itu adalah orang yang tunduk kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tattakhidul kafirin awliya. Jangan kamu angkat orang yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengurus urusanmu. Ulil amri, uli orang, amri urusan, ulil amri orang-orang yang mengurus urusan kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itu yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itu yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya melalui rekening BSI 767 7777 227. Sekali lagi 767 7777 227 atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Konfirmasinya jangan lupa ke nomor berikut 0811 6650 026. Sekali lagi 0811 6650 026. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Ibu Wali Kota atau yang mewakili. Kalau Tuan pergi ke kali jangan lupa bawa pelita. Kalau sering mewakili nanti lama-lama bisa jadi wali kota. Yang sama kita hormati Bapak Profesor Dr. Masruhi MPD, Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, kemudian Ketua Dewan Takmir Masjid, Bapak Dr. Karnadi Hasan MPD, Al-Mukarram Hafizahullah. Moderator kita pada malam hari ini, Bapak Dr. Jumai. Para tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, hadirin hadirat, semuanya insya Allah selalu istiqomah iman dan Islam. Diberikan kesehatan zahir dan batin, bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Napoleon Bonaparte datang ke Masjid Al-Azhar Kairo, Mesir. Lalu dengan gagahnya dia naik kuda, masuk ke dalam masjid dengan sepatu botnya. Lalu para kiai-kiai, syekh-syekh itu dia bariskan berjejer. Setelah itu dia panggil stafnya untuk bawa mesin listrik. Lalu dia strum. Akhirnya para ulama itu terkaget. Apa ini?
Dia mengatakan inilah peradaban baru dunia. Umat Islam yang ketika itu masih lagi tenggelam dalam perdebatan skolastik khilafiyah, akhirnya tersadar bahwa kita dalam keadaan terjajah. Maka muncullah para ulama yang membangkitkan semangat. Semangat kita sebagai umat mesti bangkit. Sadar, halaka min ru'un lam ya'rif qadrahu. Yang celaka itu adalah orang yang tidak sadar bahwa dia sedang terjajah. Umat Islam tercabik-cabik. Di sebelah bagian utara, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania, itu dijajah oleh Spanyol. Dan sebagiannya oleh Inggris, oleh Perancis. Mesir dijajah oleh dua negara, Inggris dan Perancis. Khusus Libya dijajah oleh Itali, Mussolini. Pejuangnya yang luar biasa adalah Umar Mukhtar. Kita menonton filmnya yang diperankan oleh Anthony Quinn. Lalu kemudian Asia Tenggara, efek penjajahan itu sampai sekarang. Yang dijajah Malaysia, yang dijajah Inggris menjadi Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam. Sedangkan yang dijajah oleh Belanda menjadi Indonesia. Maka kalau kita lihat ada satu pulau yang letaknya di atas, kalau kita tarik garis lurus, sebenarnya pulau ini masuknya ke Malaysia. Itu namanya Pulau Natuna. Ini Kalimantan, ini Sumatera, ini Malaysia. Kita tarik garis lurus, Natuna itu di atas, masuknya ke Malaysia. Tapi kalau kita pergi ke Natuna, Natuna adalah satu kabupaten di antara kabupaten yang ada di Kepulauan Riau. Kenapa? Karena batas negara itu ditetapkan berdasarkan wilayah jajahan. Jadi tercabik-cabiknya kita adalah efek dari penjajahan barat. Lalu umat Islam mulai sadar. Lahirlah para tokoh-tokoh, di antaranya Syekh Imam Muhammad Abduh yang pernah menjadi mufti Mesir, meninggal tahun 1905. Beliau pernah terusir dari Mesir, tinggal di Paris, Prancis bersama guru beliau. Itulah dia Jamaluddin Al-Afghani yang menuliskan majalah dikirim ke tempat kita berjudul Al-Urwatul Wuthqa, tali yang kuat berpegang, supaya umat ini sadar. Lalu pemikiran itu datang. Maka ketika Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah diberikan gelar honoris causa doktor dari Al-Azhar, presentasi beliau adalah pemikiran Syekh Imam Muhammad Abduh tentang umat kemajuan yang pemikirannya itu pengaruhnya terhadap masyarakat di Indonesia. Lalu kemudian kita yang masih terjajah ketika itu, maka lahirlah tokoh-tokoh dengan pergerakannya. Tahun 1905 Sarekat Islam, tahun 1912 Muhammadiyah, tahun 1926 Nahdlatul Ulama, 1928 Persatuan Tarbiyah Islamiyah, 30 November 1930 di Medan, Sumatera Utara, lahir Al-Jam'iyatul Wasliyah. Jadi ini embrio, bibit perjuangan melawan penjajahan Belanda di Indonesia. Jadi organisasi keagamaan ini jauh lebih tua daripada negara itu sendiri. Karena kita baru proklamasi, kalau Sumpah Pemudanya 28 Oktober 1928, lalu kemudian kita baru proklamasi 17 Agustus 1945, maka Sarekat Islam, kemudian Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Perti, lalu Al-Jam'iyatul Wasliyah jauh lebih tua. Itu kenapa negeri ini memberikan penghargaan kepada para ulama, karena kemerdekaan ini ditolong oleh para ulama. Di antaranya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Merekalah yang pulang dari kota suci Makkah Al-Mukarramah tidak hanya sekedar membawa fikih, akidah, akhlak, tapi juga membawa pergerakan perlawanan melawan penjajah. Sekarang kita tidak lagi berhadapan dengan Belanda. Belanda sudah pulang ke Amsterdam, yang tinggal terong Belanda.
Kita tidak lagi berhadapan dengan Jepang. Jepang sudah pulang semua ke Tokyo. Begitu Hiroshima, Nagasaki diledakkan oleh Amerika. Dan kita tidak lagi berhadapan dengan Partai Komunis karena sudah dibubarkan secara institusi. Tapi secara pemikiran masih tetap ada. Yang sekarang kita hadapi adalah bagaimana kemakmuran ini bisa dinikmati bersama-sama. Karena sekarang kemakmuran hanya dinikmati oleh segelintir orang. Indonesia negeri yang luar biasa. Digambarkan dalam sebuah ungkapan, untayan zamrud katulistiwa, gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Kita kalau pergi ke kota Makkah Al-Mukarramah, itu di bawah pohon kurma itu mesti ada keran air non-stop 24 jam harus mengalir terus, baru kurmanya bisa hidup. Di tempat kita buang aja itu batang ubi ke belakang, walaupun enggak dilihat, insya Allah besok sudah bisa bertunas. Begitulah hebatnya negeri kita. Minyak yang paling hebat dari tempat kita. Hasil-hasil alam dari tempat kita juga. Dari mulai minyak yang ada di dalam bumi, di perut bumi, sampai yang ada di atas bumi. Saya selalu mengumpamakan, kalau di dalam tanahnya ada minyak bumi dan gas, lalu kemudian di atasnya ada minyak kelapa sawit, sampai minyak jelantah bekas gorengannya pun masih tetap bisa diekspor juga. Jadi kita ini memang luar biasa. Jadi kalau masih ada fakir miskin, ada du'afa, orang susah, itu sebenarnya bukan salah alamnya, tapi salah kelola sumber daya alamnya. Maka alhamdulillah kehadiran Muhammadiyah pada miladnya yang ke-112, dari 1912 sampai sekarang 2024, semoga bisa menebarkan kemakmuran ini merata sebagaimana prinsip Islam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam ini tidak rahmatan lil muslimin, Islam ini tidak rahmatan lil mu'minin, apalagi rahmatan lil muhammadiyin. Tapi lebih umum, lebih universal lagi adalah rahmatan lil alamin. Saya ikut bangga dan bahagia ketika membaca berita Muhammadiyah yang ada di Amerika, di Eropa, di Australia berhasil menggalang dana, membeli rumah ibadah, merubahnya menjadi masjid. Ternyata mereka tidak hanya memu'allafkan orang, bangunan pun mu'allaf juga. Jadi kalau Muhammad Al-Fatih berhasil merubah Konstantinopel menjadi Istanbul, kota dia Islamkan, lalu kemudian merubah yang dibangun oleh Kaisar Konstantin menjadi masjid yang besar, maka ternyata itu terjadi di zaman modern ini. Ini menjadi penyemangat buat Gen Z, buat anak-anak muda di masa akan datang, ada perjuangan. Tapi kesuksesan ini tidak didapat dengan selonjoran, karena sekarang anak-anak muda ini kurang perjuangannya. Bawaannya mau selonjoran, habis itu di akhir pekan weekend mau healing, dikit-dikit healing. Jadi agak kurang perjuangannya. Maka saya bercerita bagaimana kita sebenarnya dari awal penjajahan sampai akhirnya proklamasi kemerdekaan pun belum juga berakhir sampai sekarang. Kita masih lagi ada perjuangan-perjuangan ke depan. Lalu siapa yang akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan ini? Itu adalah adik-adik dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Muhammadiyah Semarang, insya Allah, yang ada di hadapan saya saat ini. Bapak-bapak ibu sekalian yang tidak lagi mahasiswa bukan berarti masa lalu. Karena yang ada di hadapan saya ini bukan orang tua, ini anak muda semua. Kalau ada yang tua itu sebenarnya hanyalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Nah, jadi ini semangat yang luar biasa. Tadi ketika saya lewat dengan Pak Rektor, melihat di bawah, saya lihat ini jamaahnya belum pada datang semua. Rupanya yang saya lihat itu lantai 1 di bawah. Ternyata masjid ini lantai 1, lantai 2, lantai 3 full penuh semua. Melihat lampu-lampunya mengingatkan kita ke Masjid Nabawi. Panjang umur, murah rezeki, ada kesempatan, badan sehat, kita sampai ke Baitullah insyaallah. Yang dilihat tidak sukunya, karena kalau dilihat suku Persatuan Islam Jawa, maka saya merasa minoritas di dalam. Tapi kalau dibuat juga pulau Persatuan Muslim Pulau Jawa,
Saya sebagai orang Sumatera merasa sebagai tamu. Tapi yang dilihat adalah titik temu yang semuanya sepakat. Mau yang dari Pulau Jawa, mau yang dari Sabang sampai Papua, dari Maroko sampai Merauke, semua punya titik temu. Kita bertemu pada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi yang diambil itu adalah nama Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Karena apapun mazhabnya, mau mazhab Imam Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, semuanya mengakui Muhammad SAW. Maka saya begitu datang ke Muhammadiyah, saya tidak merasa asing. Kenapa? Karena yang dibawa adalah titik temunya. Kita semua bertemu pada satu poros, yaitu poros Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubungan saya dengan Muhammadiyah, saya ketika pulang dari Maroko tahun 2008, tahun 2009 saya ada kajian khusus hadis setiap Sabtu subuh di Masjid Akramun Nas Universitas Riau. Dari tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Masjid ini di kampus tapi didirikan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah. Dan saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan hadis di sana. Selama saya menyampaikan hadis di masjid ini, saya tidak pernah jadi imam. Jadi kalau saya diminta jadi imam, saya pura-pura batuk. Kenapa? Karena saya menyadari ada beberapa perbedaan fikih. Tapi titik pertemuan kita tetap pada syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ada satu masjid, Masjid Muhammadiyah. Saya juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan hadis di Pekanbaru Riau. Saya fokus pada hadis karena kebetulan saya belajar di Darul Hadis di Maroko. Lalu kemudian melanjutkan S3-nya juga dalam bidang jurusan hadis di Universitas Omdurman Islamic University. Dan saya banyak berteman dengan sahabat-sahabat, Pak Din Samsudin, lalu kemudian Ustadz Salim dari alumni Al-Azhar jurusan tafsir, Ustadz Fahmi Salim, lalu kemudian sahabat saya Rektor Universitas Muhammadiyah Riau, Ustadz Dr. Saidul Amin. Pertemanan dan persahabatan ini yang terus berlanjut dan pada akhirnya hari ini saya datang ke Universitas Muhammadiyah Semarang. Rupanya saya sudah ditunggu dari tahun 2020. Jadi seandainya yang ngundang tahun 2020 itu menikah, itu anaknya sudah umur 3 tahun sekarang. Akhirnya kita bertemu. Beberapa waktu yang lalu kita ketemu di online. Saya bersama Pak Rektor ada buat kajian online dan yang ikut serta waktu itu lebih 1000 orang. Ternyata yang offline hari ini lebih banyak lagi. Kita bisa bersama. Kalau kita lihat apa yang membuat kita bersama, masjid ini terdiri dari banyak unsur. Ada dindingnya, ada tiangnya, ada kubahnya, ada lantainya, ada mihrabnya. Tapi mereka semuanya bersatu atas nama masjid. Kalau masjid aja mau bersatu, mengapa kamu dengan aku tidak? Nah, oleh sebab itu maka yang kita cari adalah titik temu. Kalau kita mencari titik temu, terlalu banyak titik temu untuk mempersatukan kita. Tapi kalau yang mau dicari ini perbedaan, saya dengan Pak Dr. Jumai juga banyak perbedaan. Dari atas sampai bawah kami udah berbeda. Beliau pecinya hitam, saya putih. Baju saya merah, saya baju putih, beliau hijau. Tapi beliau tidak pernah mempertanyakan. Tapi saya sudah siap jawaban. Seandainya beliau bertanya, kenapa Ustadz pecinya merah, bajunya putih? Saya akan jawab, NKRI harga mati. Jadi kalau kita tidak ada kecurigaan, kita semuanya menemukan pada titik kebersamaan, maka kita bisa menatap masa depan yang lebih baik. Setelah kita bisa bersama, duduk bersama, lalu pada proses berikutnya mau dibawa kemana hubungan kita? Maka hubungan kita mau dibawa bahwa ini negeri amat sangat kaya, bagaimana kemakmurannya bisa dinikmati orang banyak. Sekarang saya pergi ke pedalaman. Dari ibu kota provinsi Riau, Pekanbaru, saya naik mobil 5 jam ke kabupaten perbatasan Provinsi Jambi. Sampai di dalam mobil ditinggal di tepi sungai,
kami masuk ke dalam lebih kurang 7 jam. Sampai di dalam kita masih menemukan masjid yang lantainya masih tanah. Pernah di semen, pernah mengalami semen tapi sudah nyaris lupa. Dindingnya masih kayu dengan paku-paku yang sudah mulai lapuk. Enggak perlu didorong pakai jari untuk mencopot dindingnya. Cukup dengan bersin aja, copot. Nah ini kalau kita sudah begini, kita tidak bisa lagi bawa perbedaan. Apapun nama ormasnya, dari latar belakang mana, mazhab apa yang dipakai, maka yang kita, jangankan sesama orang Islam itu kalau pergi ke laut, lalu di tengah laut ada orang tenggelam, dia tidak akan nanya, kamu agamanya apa? Kalau Islam saya tolong, kalau enggak kamu makanan hiu. Tidak begitu. Maka kita ini kalau berbeda agama saja kita bisa saling tolong menolong. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau mereka tidak memerangi kamu, walam yukhrijukum min diyarikum, tidak mengusir kamu. 2, mereka tidak memerangi kamu dan mereka tidak mengusir kamu, maka kamu boleh balas dengan 2. Antabarruhum, buat baik pada mereka, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adillah pada mereka. Hasan baik, khair baik, jayyid baik, thayyib baik. Tapi kenapa yang dipakai Allah untuk orang yang beda agama ini? Antabarru, barru, birrul walidain. Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, birrul walidain dipakai untuk orang tua. Maknanya, kalau tetanggamu yang tidak Islam itu baik, maka kamu balas kebaikannya seperti kamu berbuat baik kepada orang tua kamu. Kalau berbeda agama saja diajarkan demikian, apalagi hanya berbeda organisasi, berbeda warna, baju seragam, maka ketika kita memahami bahwa beban kita banyak sekali. Saya di mana-mana tausiah, selesai tausiah datang ibu-ibu, Ustadz Abdul Somad, anak saya mau melanjutkan sekolah. Tapi sampai sekarang belum belum punya uang untuk SMP tahfiz. Yang satu lagi datang, saya sudah lulus ke Al-Azhar Ustadz, tapi tiket pesawat saya belum ada. Ini menunjukkan bahwa kita belum lagi kemakmuran itu dinikmati orang banyak. Saudi Arabia tanahnya tandus, tidak ada kebun sawit, tidak ada tanam-tanaman yang hijau. Dia cuman punya minyak, tapi dengan minyaknya itu mendapatkan keberkahan luar biasa. Kita gas punya, minyak punya, emas punya, batu bara punya. Batu bara yang di dalam tanah. Kalau yang di atas tanah ini bisa berjalan. Namanya Abdul Somad batu bara. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka perjuangan kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau kita punya darah politik, maka silakanlah berjuang dengan kekuasaan. 1000 fatwa tentang lokalisasi, mohon maaf, menjijikkan. Diucapkan saja kotor, apalagi dilakukan. 1000 fatwa mengatakan haram, haram, haram. Tapi dengan satu tanda tangan kepala daerah, itu amat sangat bermakna. Itulah kenapa politik bagian dari Islam. Fikih itu ada namanya fikih ibadah. Salat, zakat, puasa, haji, umrah. Tapi ada juga fikih muamalah. Gadai, jual beli, mudharabah bagi hasil, murabahah permodalan syariah. Tapi juga ada namanya fikih siasah. Ditulis oleh Imam Al-Mawardi. Satu kitab khusus, meninggal tahun 450 Hijrah. Judulnya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Hukum hakam yang terkait dengan kekuasaan politik. Artinya apa? Umat Islam mengatur politik. Kalau kekuasaan bisa dipakai untuk membuat yang lemah menjadi kuat dan yang kuat menjadi lemah. Itu adalah ucapan Abu Bakar Siddiq ketika beliau dilantik menjadi khalifah. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Al-qawiyyu fikum dha'ifun indi. Kalau ada di antara kamu orang yang kuat, orang kaya, pejabat, dia lemah. Kenapa? Karena saya berkuasa bisa mengambil hak orang fakir miskin dari dia. Wa dha'ifu fikum qawiyyun indi. Kalau ada di antara kamu orang yang lemah, fakir miskin, anak yatim, du'afa, dia kuat. Kenapa? Saya akan mengambilkan haknya, memberikannya kepada dia. Fakir miskin tidak ngemis, tidak minta, karena ada segenggam kekuasaan yang dipakai untuk menolong agama Allah. Siapa orang yang berkuasa itu? Yang berkuasa itu adalah orang yang tunduk kepada Allah,
dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tattakhidul kafirin auliya. Jangan kamu angkat orang yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengurus urusanmu. Ulil amri, uli orang, amri urusan. Ulil amri orang-orang yang mengurus urusan kita. APBD diambil dari APBN, berapa persen yang dipakai untuk listrik pinggir jalan, berapa yang dipakai untuk masjid, berapa yang dipakai untuk pendidikan, berapa persen untuk pendidikan dasar, maka mereka yang punya kekuasaan tanda tangan. Kita tidak tinggal di kerajaan Demak, kita tidak lagi tinggal di kerajaan Majapahit, kita tinggal di negara demokrasi. Dalam dunia demokrasi, maka siapa yang paling banyak memilih, maka dialah yang punya kekuasaan. Maka dalam dunia demokrasi, suara terbanyak adalah suara Tuhan. Jadi kalau ada 5 mahasiswa, 10 laki-laki 5, perempuan 5, ada 10 mahasiswa. Lalu mereka menerapkan demokrasi sampai sore azan maghrib. Lalu mereka mau terus main bola atau sholat, pakai demokrasi. Lalu kemudian setelah di voting, yang 9 mengatakan hayya alal bola, sedangkan yang 1 mengatakan hayya alas sholah. Maka saat itu suara Tuhan adalah suara yang terbanyak. Kalau begitu yang menang adalah bola, tinggalkan sholat. Lalu orang akan mengatakan ini demokrasi jahat. Yang jahat sebenarnya bukan demokrasi, tapi orang yang mengisi demokrasi. Oke, sekarang kita balik. 10 orang, yang 9 sudah ngaji di Masjid At-Taqwa. Lalu kemudian ketika di voting, ada 10, kita voting pakai sistem demokrasi. Ini kita mau bola atau sholat. Lalu kemudian yang 9 mengatakan kita sholat. Habis sholat baru main bola. Maka yang menang adalah yang sholat. Jadi yang salah bukan sistemnya, tapi yang salah itu adalah orangnya. Maka disinilah peran kita sebagai universitas, kampus, pendidikan, pondok pesantren, perjuangan kita. Bagaimana mencetak politisi, politikus, aktivis yang ke depan akan menjadi para pemimpin di masa akan datang. Oke, masa lalu tidak bisa kita ulang kembali. Siapapun yang mendaftar sekarang untuk dipilih pada tanggal 27 November itu tidak bisa diulang kembali. Tapi untuk 10 tahun, 20 tahun akan datang, ini di hadapan saya ini ada calon gubernur, calon menteri, calon presiden, calon direktur rumah sakit, dokter spesialis. Maka mereka inilah yang akan menjadi tongkat estafet meneruskan perjuangan dakwah di masa akan datang. Kalau dari awal ini dia sudah baik, maka insya Allah suaminya baik, istrinya baik, anaknya baik, masyarakat kecil yang baik. Kalau masyarakat kecilnya baik, masyarakat besarnya baik, maka secara sistem sosiologi, suami baik, istri baik, anak baik, keluarga kecil yang baik, berkumpul beberapa keluarga kecil yang baik, menjadi masyarakat yang baik. Kalau masyarakatnya sudah baik, maka negerinya pun akan menjadi baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Jadi selama belajar di Universitas Muhammadiyah Semarang, yang laki-laki Masya Allah tempatnya juga spesial. Laki-laki khusus laki-laki semua, perempuan khusus perempuan semua. Kenapa dalam ajaran Islam laki-laki ini dipisah dengan perempuan? Karena laki-laki kalau terlalu sering dekat dengan perempuan akan hilang kelelakiannya. Cobalah lihat oknum artis-artis, penata tari, penata busana yang terlalu sering dekat dengan perempuan, akhirnya dia pun lupa dirinya laki-laki apa perempuan. Yang awalnya tegas, kesini sebentar. Begitu sudah berapa lama? Sebentar ya. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa dalam pendidikan Islam itu dipisah laki-laki dan perempuan untuk mempertajam instingnya? Saya pergi ke rumah makan. Makanan begitu banyak, enak-enak semua. Ternyata orang yang bekerja di rumah makan, itu di belakang di dapur dia cuma makan nasi dengan tahu, tempe. Pas ditanya, kenapa? Kami ini udah tiap hari ngurus makanan sampai kehilangan selera makan. Ada yang lebih berbahaya. Orang yang setiap hari ngurus perempuan sampai akhirnya hilang selera terhadap perempuan. Itu maka dalam pendidikan ini amat sangat penting. Kenapa perempuan dalam Islam itu ditutup? Kita pergi di pinggir jalan. Nggak usah jauh-jauh di pinggir jalan. Yang ada di hadapan saya ini sekarang, walaupun adik-adik tidak melihat, ini di balik bunga yang mekar indah ini ada anggur 1 piring.
Anggurnya ditutup plastik. Sudah dibuka oleh panitia. Kalau ada anggur, apel, melon, semangka di pinggir jalan, sudah dibelah, mengering, dikerubungi lalat, sementara ada yang di dalam mal, di dalam kaca, pasti kita akan mencari yang tertutup. Begitulah perumpamaan perempuan yang tertutup. Ini yang di hadapan saya ini adalah gadis-gadis yang sedang disimpan dalam etalase semua. Sedangkan yang dipajang di pinggir jalan, maka harganya akan murah, akan jatuh. Ada seorang perempuan dari Yaman. Dia presentasi ke Amerika. Dia pakai hijab, pakai jilbab, pakai baju panjang. Lalu kemudian orang di Amerika ngejek dia. Kata orang di Amerika, lambang peradaban itu adalah ketika berani membuka diri. Termasuk membuka pakaian. Kalau kamu berani membuka rambut kamu, membuka sebagian tubuh kamu, kamu adalah orang yang maju. Maka perempuan Yaman ini tersenyum. Kalau standar kemajuan dari terbuka, maka yang paling maju adalah monyet. Karena dia terbuka semuanya. Nah, jadi kalau ada yang di luar sana tersinggung mendengar tausiah saya, kunci mendengar tausiah saya satu, jangan tersinggung. Karena beberapa orang tersinggung, meninggal. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana pendidikan ini berawal? Puncak dari pendidikan adalah universitas. Dalam Islam yang namanya masjid, ada sholat Jumatnya namanya jami'. Maka disebut dengan takmir masjid at-taqwa, masjid jami'. Jami' ada sholat Jumatnya. Universitas bahasa Arabnya jami'ah. Tinggal menambah ta marbutoh. Maksudnya apa? Dari masjid menjadi universitas. Makanya amat sangat mengherankan kalau ada universitas nggak punya masjid. Karena dalam Islam universitas itu berawal dari masjid. Masjid Al-Azhar. Masjid Al-Azhar ini didirikan oleh Jauhar As-Siqilli. Siqilli satu daerah di Andalusia namanya Sisilia. Kalau saya sebut Andalusia, ada juga mahasiswa yang nggak tahu. Andalusia itu di mana Pak Ustadz? Real Madrid, Barcelona. Oh ya tahu. Andalusia Spanyol. Lalu kemudian Salahuddin Al-Ayyubi merubah masjid ini 1 tahun dikosongkan. Nggak boleh ada kegiatan. Untuk merubah supaya Syiah Fatimiyah keluar. Setelah itu barulah menjadi masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perjuangan Salahuddin Al-Ayyubi, Masjid Al-Azhar berubah menjadi Al-Azhar University di Mesir. Yang kata orang tertua di dunia. Sebenarnya masih ada yang lebih tua lagi. Itu di Tunisia. Masjid Zaitunah. Masjid Zaitunah berubah menjadi Universitas Zaitunah. Sebetulnya masih ada yang tua lagi di Maghribi. Namanya Masjid Karawiyin. Karawiyin berubah menjadi universitas tertua di dunia. Yaitu Jami'ah Karawiyin. Karawiyin University. Lebih tua daripada Harvard. Lebih tua daripada McGill. Lebih tua daripada Cambridge. Lebih tua daripada Sorbonne Paris, Perancis. Jadi bahwa masjid adalah cikal bakal pendidikan. Karena kalau kita mau kemakmuran ini merata, itu berawal dari kepemimpinan. Seandainya doamu makbul, kata Imam Ahmad bin Hambal, dikutip oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi. Seandainya doamu makbul dan doa itu cuma satu, jangan minta suami yang soleh. Ibu, adik-adik, mahasiswi, seandainya doa kalian makbul, tapi doanya cuma satu, jangan minta suami yang soleh. Kenapa? Karena kalian belum siap berbagi dengan orang lain. Adik-adik juga yang laki-laki, jangan minta istri yang solehah. Kenapa? Karena istri solehah hanya milik kalian sendiri. Tapi mintalah pemimpin yang adil. Kenapa? Karena kalau kita punya pemimpin yang adil, maka keadilannya milik semua. Maka di antara doa yang diajarkan, la tusallit alaina bidzunubina, jangan hukum kami karena dosa kami. Hukumannya apa? Man la yakhafuka wa la yarhamuna. Lalu naik orang yang memimpin kami, orang yang tidak takut kepadamu dan tidak sayang kepada kami. Fidel Castro, komunis, ateis, enggak percaya sama Tuhan. Kuba terkenal dengan cerutunya. Fidel Castro tidak bertuhan, tapi dia sayang dengan rakyatnya. Maka rakyat Kuba merasa terlindungi, terayomi. Tapi ada yang lebih parah lagi. Tidak takut pada Tuhan, tidak sayang pada rakyat.
maka hidup di dalam tanah lebih baik daripada di atas tanah. Penderitaan di dalam tanah, mati selesai. Di atas tanah kita masih ketemu dengan orang yang berkeringat, berdarah-darah dari pagi sampai petang, tidak cukup untuk makan. Kuliah UKT begitu tinggi, biaya yang luar biasa. Setelah sarjana pun tidak mendapatkan pekerjaan yang layak. Saya pulang dari Mesir tahun 2002, pulang dari Maroko 2006, membawa titel LCMA, sebelah kiri S1 LC, sebelah kanan MA. LCMA lagi cemas mencari anak gadis. Saya pergi ke Malaysia, saya ketemu dengan teman saya. Apa kata cerita teman saya? Saya pulang, saya punya utang. Karena setiap tahun mereka boleh minjam ke negara 6.000 ringgit. 6.000 ringgit kali 3.000, 18 juta satu tahun untuk biaya kuliah. 18 juta, 18 juta, 18 juta, 18 juta. 4 tahun belajar. Begitu pulang, dicek berapa utangnya. Ternyata utangnya sudah lunas karena nilainya jayid. Jayid, good. Jayid jiddan, very good. Mumtaz, excellent. Ustaz Somad, nilai saya juga jayid. Ustaz pulang nggak ngecek utang. Memang nggak ada pinjaman sama sekali. Memang nggak pernah diberi pinjaman. Apa yang mau dibayar? 4 tahun saya belajar di Al-Azhar Kairo Mesir. Beasiswa saya murni dari Al-Azhar. 162 pon. 50 pon sewa rumah, 50 pon untuk makan, 20 pon beli buku, 20 pon ongkos angkot, 20 pon simpan di buku. Mana tahu sakit perut, mencret, pening kepala, demam. 4 tahun tidak pernah minta uang ke kampung. Orang tua saya alhamdulillah mampu. Sebatang 2 batang ada pohon sawit. Tapi untuk meminta saya tidak mau. Saya mau merasakan pendidikan, berdikari. Akhirnya hari ini saya bisa bicara kepada adik-adik mahasiswa, kalian belajar. Makanya ketika ada mahasiswa yang nanya ke saya, Ustadz beri saya motivasi. Saya sekarang lagi galau, kurang semangat belajar. Saya bilang mudah aja. Kasih tahu sama ayah ibu di rumah, jangan kirim belanja 4 tahun. Insya Allah semangat. Gimana? Siap? Saya mulai belajar di Al-Azhar bulan September tanggal 5 tahun 1998. Saya selesai bulan Juli tahun 2002. Jadi S1 saya selesaikan 3 tahun 10 bulan. Pakai buku bahasa Arab yang ngajar orang Arab di Arab. 4 tahun saya nggak pernah pulang. Sekalipun saya nggak pernah pulang. Bukan karena serius, tiket mahal. Makanya saya kalau ketemu dengan mahasiswa, ketika ditanya, kamu semester berapa? Semester berapa? 4. Kok nggak sesuai sama mukanya? 14 Pak Ustadz. Kenapa bisa begini? Apa yang terjadi? Saya setelah selesai S1 selalu mencari info di internet. Saya pemburu beasiswa. Lalu selama Ustadz belajar itu tambahan biaya makannya dari mana? Musim haji kami naik kapal laut 3 hari 3 malam menyeberang Laut Merah. Dari terusan Suez sampailah kami ke Jeddah. Di Jeddah bekerja. Berbagai macam pekerjaan dilakukan untuk apa? Untuk mencari sesuap nasi dan segenggam berlian. Untuk belajar supaya tidak minta ke kampung, minta kepada orang tua. Apa pengalaman Ustadz selama bekerja melayani ibadah jamaah melaksanakan haji? Bapak haji dan ibu hajah yang dilepas dari kampung dengan zikir dan doa, dengan wibawanya, itu ketika sampai di tanah suci seperti kuda lepas kandang. Saya menyambut di airport. Selamat datang Bapak. Di zaman saya itu koper, semua koper itu tidak dibawa langsung oleh jamaah. Tapi ada aturan baru, kopernya langsung ke bis, dari bis nanti langsung diterima di hotel. Begitu mereka mendarat di bawah, yang pertama dia cari adalah mahasiswa yang ngurus. Siapa mahasiswa yang bertanggung jawab? Di pintu airport saya katakan, saya mahasiswa yang bertanggung jawab. Mana koper saya? Koper Bapak naik langsung ke bis, nanti diterima di kamar hotel. Langsung dia tarik kerah saya. Kalau hilang, kamu tanggung jawab. Saya masih ingat. Mungkin dia udah lupa. Kalau dia nonton acara ini, dia akan tersenyum.
Apa kerja kami? Melayani jamaah haji. Jamaah haji ini ngomongnya Masya Allah, tabarakallah. Kalau sudah pulang dari tanah suci. Tapi selama di sana pengalaman kami, ketika kami sedang lagi kerja-kerja, datang. Sudah lama jadi TKI. TKI ini bukan hina. Mereka pahlawan devisa. Mereka bayar pajak. Tapi saya nggak ngomong gitu karena masih mahasiswa, masih takut. Sudah lama jadi TKI. Saya mahasiswa Pak. Di mana belajarnya? Di Maroko. Belajar apa? Belajar Islam. Kayak nggak ada aja orang Islam di Indonesia. Belajar apa di sana? Belajar Islam. Ngapain jauh-jauh ke Maroko? Saya S2 Pak. Kayak nggak ada S2 aja di Riau. Saya bilang ada Pak. Cuman biayanya 1 semester 7,5 juta. Sidang terbuka 10, tertutup 15. Buka tutup 25. Saya ini pemburu yang gratis. Di mana tadi kamu belajar? Di Maroko Pak. Maroko itu dekat dari Merauke. Jadi adik-adik sekalian, maka gantungkan cita-cita setinggi bintang di langit, tapi yakinlah kakimu masih nginjak bumi. Artinya apa? Pulang ke kampung halaman. Ini negeri kita. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ustadz dulu ketika kuliah apa yang Ustadz pikirkan? Yang saya pikirkan simple aja. S1, S2, S3, saya punya ijazah. Nanti saya ngelamar jadi dosen di Malaysia, Brunei Darussalam. Saya ngajar, punya mobil, punya rumah, liburan, selesai. Tapi ternyata setelah tamat, hidup tidak sesederhana itu, Besti. Kalau saya cuman di kampus, lalu yang mendakwah ke pedalaman, masih ada yang nyembah pohon kayu, nyembah batu, nyembah hantu. Lalu bagaimana dengan anak yatim, fakir miskin? Maka saya tetap ngajar di kampus. 6 bulan sekali saya tetap memberi kuliah umum di University Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam, di University Malaysia Sabah, di University Islam Malaka Unimel. Karena perjanjian saya kontrak 2 tahun, setiap 6 bulan sekali, saya nggak sanggup masuk kelas, saya beri untuk kuliah umum. Lalu kemudian di beberapa kampus, saya ingin ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa, supaya saya nanti kalau mereka jadi orang, jadi manusia, orang hebat, mereka pernah kenal. Walaupun saya bukan dosen mereka, tapi pernah memberikan kuliah kepada mereka. Dan saya ucapkan terima kasih ke Universitas Muhammadiyah Semarang yang sudah mempertemukan saya dengan Bapak Ibu sekalian. Saya yakin dan percaya nanti akan ada dokter spesialis punya kenangan terindah. Yang malam ini belajar 20 tahun akan datang. Mereka akan menjadi pejabat, menteri kesehatan, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Istrinya akan bertanya, kamu kuliah di mana dulu? Universitas Muhammadiyah Semarang. Selama kamu kuliah itu apa yang paling berkesan? Yang paling berkesan ketika itu ada satu penceramah di masjid kami. Siapa namanya? Almarhum Abdul Somad. Pada akhirnya hidup hanyalah sepotong kenangan, maka tinggalkanlah kenangan yang baik. Saya ingin menjadi kenangan yang baik pertemuan kita malam ini. Kalau nanti sudah jadi orang, maka jangan hanya menikmati alam yang indah ini untuk diri sendiri. Timah kita, emas kita. Pulau yang disebut sebagai pulau emas bernama Sumatera. Dengan minyaknya, gas bumi PT Arunnya di Aceh. Dengan gas minyaknya di Riau, dengan kelapa sawit terluasnya, dengan hutan yang menghijau, belum lagi Kalimantan, Sulawesi, saudara kita yang ada di Papua. Maka orang Islam dia tidak ingin menikmati sendiri. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsihi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Orang beriman kalau dia makan, dia tidak sedang ingat dirinya saja. Apakah saudara saya juga merasakan hal yang sama lewat di tenggorokan saya? Kalau ada orang Islam pergi ke Makkah bolak-balik, hajinya sampai berkali-kali, tapi ternyata tetangganya masih ada yang belum makan. Anak nggak bisa ikut ujian karena tertunda bayar uang sekolah. Mati lampunya karena tokennya habis, nggak bisa beli paket. Maka sesungguhnya kata Nabi, laisa bil mu'min, dia tidak diakui sebagai orang beriman. Siapa dia? Yabitu sab'anan, tidur dalam keadaan pulas, lelap. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangga di samping rumahnya kelaparan. Alhamdulillah,
Kita berada di tempat yang nyaman, masjidnya indah, cantik, bangunan luar biasa, bisa berkumpul dengan para profesor, guru besar, tokoh masyarakat. Tapi nun di pinggir kota masih ada saudara kita yang mengumpulkan kardus, kertas hanya untuk mencari sesuap nasi. Saya dengan segala keterbatasan saya, hanya seorang guru ngaji, hanya bisa memberikan beasiswa 25 orang 1 tahun untuk SMP. Kelas 1 25, kelas 2 25, kelas 3 25. SMA kelas 1 25, kelas 2 25, kelas 3 25. Laki-laki 25, perempuan 25. Jadi 150 perempuan, 150 laki-laki. Tapi kalau adik-adik berhasil jadi dokter spesialis, orang kaya. Saya heran juga kalau anak-anak kecil ditanya, kamu mau jadi apa? Seringkali jawab jadi dokter. Dulu saya sangka jadi dokter itu karena ikut-ikutan temannya. Sekarang saya baru paham kenapa anak-anak itu kalau ditanya mau jadi apa? Jadi dokter. Ternyata dokter itu senternya kecil aja. Beda sama senter jaga malam. Jaga malam senternya gede, baterainya 6. Nyala dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Dokter senternya kecil, baterainya 1. Tapi hasil duitnya buka mulut 10. Banyak pasien yang takut tutup mulut. Kenapa? Karena dia khawatir buka bayar, tutup bayar lagi. Martil, mohon maaf tukang jangan tersinggung. Tukang bawa martil yang kerja harian paling tinggi kalau di Sumatera 100-250 ribu. Itu paling tinggi sudah. Tapi dokter martilnya kecil aja. Pukul lutut 20 juta. Lutut kiri, lutut kanan. Pantesan anak-anak ketika ditanya mau jadi apa? Mau jadi dokter. Gak perlu ngomong banyak dan tulisan gak perlu bagus. Dan orang yang omongannya didengar, yang paling dengar omongannya, omongan ustadz orang gak percaya. Banyak orang gak percaya. Alah ustadz ngomong aja, tapi dokter bohongnya aja percaya. Bapak sakit. Ini kelihatannya kalau begini penyakitnya ini nggak sampai hari Jumat selesai ini. Percaya dan takut sekali. Makanya yang paling bisa berdakwah itu bukan Abdul Somad. Tablik akbar menggelegar. Orang nggak percaya. Tapi kalau dokter hanya berdua di ruang ICU. Waspadalah. Percaya semua. Maka adik-adik calon-calon dokter kalian manfaatkan ini sehebat-hebatnya. Nanti kalian kalau ketemu pasien, sampaikan, semua hartamu wakafkan karena kamu akan mati. Orang percaya. Saudara yang dimuliakan. Supaya apa? Supaya ini dinikmati orang banyak. Alhamdulillah, di usianya yang ke-112, lebih 1 abad, tanah wakaf terbesar di dunia adalah tanah wakaf Muhammadiyah. Ustadz tahu dari mana? Saya kan nonton videonya. Kalau adik-adik belum ada dapat nanti saya share. Tentang tanah wakaf yang begitu luas. Kenapa? Karena dikelola dengan manajemen berjamaah. Sendiri, individu, nggak bisa buat apa-apa. Islam ini tidak bisa berjalan one man show. Nabi Muhammad SAW ada orang tua yang bijaksana, Abu Bakar Siddiq. Ada anak muda yang cerdas, Ali bin Abi Thalib. Ada anak muda yang kaya, Utsman bin Affan. Ada anak muda yang bertenaga, berotot, Umar bin Khattab. Ada perempuan yang kaya, Khadijah. Ada perempuan yang cerdas, Aisyah. Jadi kita hari ini sedang mengukur diri kita. Coba kita renung. Oh, saya ini tua bijaksana, Abu Bakar. Saya ini anak muda cerdas, brilian, IQ tinggi, IP 4, Sayyidina Ali. Saya enggak terlalu cerdas tapi bertenaga, Umar. Saya ini kaya raya, Utsman. Kaya enggak, bijaksana enggak, cerdas juga enggak, dermawan juga enggak, Abu Lahab. Apa yang bisa kita bawa? Apa yang bisa kontribusi kita ke negeri ini? Kalau kita sudah dipakai Allah, innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu. Allah kalau sayang kepada seorang hamba, maka dia pakai hamba itu untuk menolong agamanya. Kamu sekolah di mana? Saya di Fakultas Usuluddin, penghuni surga. Kamu di fakultas apa?
Saya fakultas syariah ahlul jannah. Kamu fakultas apa? Saya fakultas sains teknologi neraka jahanam. Padahal ilmu kedokteran, ilmu sains, teknologi, pengobatan, ini semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Pakailah kemampuan itu. Kalau sudah dipakai Allah menjadi dokter, menjadi teknisi, menjadi hakim, menjadi pengacara, pakai itu untuk menolong agama Allah. Supaya apa? Supaya kemakmuran ini bisa dinikmati orang banyak, tidak hanya segelintir orang. Negeri yang besar ini ternyata hanya dikuasai hanya beberapa person, konglomerasi, sentralisasi. Padahal kita mau dia merata. Kalaupun kaya dengan miskin tetap ada. Sunnatullah, ada fakir, ada miskin. Tapi jangan sampai jurangnya itu begitu jauh. Sekaya apapun kita, visi misi kita tetap ada pada pendidikan, sosial, dan dakwah. Kalau saya perhatikan, sebagai orang yang dari luar, melihat Muhammadiyah, panti-panti asuhan. Berapa kali saya tausiah di panti asuhan Muhammadiyah, sosial. Pendidikan, dari mulai universitas sampai TK, sampai RA, Muhammadiyah. Konsen di pendidikan, sosial, pendidikan, dan dakwah. Yang mengirim da'i-da'i ke pedalaman, ke hutan, ke desa, ke gunung. Maka yang tiga ini. Inilah yang kita tinggalkan. Saya ini dokter spesialis Pak Ustadz. Saya nggak bisa buat panti. Saya nggak bisa berdakwah. Kita serahkan kepada orang lain. Tapi support dananya kita. Dengan yang kita miliki. Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalau nggak bisa buat semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Nggak bisa bangun satu masjid, jangan tinggalkan satu masjid. 2-3 sak semen, batu bata, batu kerikil. Nggak semuanya mesti tampil ke depan. Tiang yang kokoh ini, yang kuat itu bukan keramik. Justru keramik itu yang paling lemah. Tiang ini yang paling kuat adalah besi di dalam. Besi di dalam itulah yang paling kuat penyangganya. Tapi besi tidak pernah menampilkan keluar. Kalau ada masjid yang besinya keluar, itu masjid belum selesai. Kata besi biar saya di dalam. Kata semen biar saya di dalam. Kata kerikil biar saya di dalam. Hai keramik, kamu yang paling tipis, kamu yang paling murah, kamu yang paling tidak berdaya. Tapi untuk acara ini biarlah kamu yang tampil keluar. Keramik yang di luar. Begitu juga dengan masjid. Kalau saya berdiri di hotel sana, buka jendela, yang saya lihat adalah kubah masjid. Kubah yang terakhir dipasang di atas. Padahal pondasi yang sangat kuat adalah pondasi yang dicor. Tiang yang ditanam, dipukul ke dalam. Setelah itu baru dibuat pondasi dasar. Itu di dalam. Dia tidak pernah muncul ke depan. Ketika berhadapan dengan orang. Yang kelihatan ini sejengkal. Sejengkal ke atas, sejengkal ke samping. Wajah yang paling lemah. Lalu apa yang paling kuat dalam diri kita? Jantung. Jantung dalam diri berdegup, berdetak. Makanya orang ketika meninggal ditanya, Bapak Anu yang kemarin datang pengajian mana? Ninggal. Kenapa? Serangan jantung. Jantung. Tapi jantung tidak pernah tampil ke depan. Bayangkan kalau jantung transparan. Apa yang terjadi dengan kita? Artinya apa? Kamu kuat bukan karena tampil ke depan. Kamu kuat bukan karena kamu striker. Tapi ada back di belakang, ada pemain cadangan yang sudah siap, dan ada kiper yang selalu menjaga gawang. Jadi kalau kita solid begini, kita nggak saling menyalahkan. Para profesor, guru besar, para dokter, aktivis tidak mengatakan, apa itu Abdul Somad? Cuman ceramah, ngomong. Ya ceramah itu ngomong. Memang ada orang yang nggak boleh ngomong. Siapa itu? Tukang. Tukang nggak boleh ngomong. Karena saya perhatikan kalau tukang ngomong, kerjanya berhenti. Tapi ada orang yang memang wajib ngomong. Kalau dia nggak ngomong, dia makan haram. Siapa itu? Parlemen. Parle bahasa Perancis artinya ngomong. Parle ngomong. Parlemen tempat orang ngomong. Dia memang dibayar untuk ngomong. Ada uangnya. Batuknya aja dibayar. Ada uang tunjangannya. Ada mobil dinasnya. Ada uang listriknya. Rumah dinas, mobil dinas, istri dinas. Hanya untuk ngomong 5 tahun. Maka kalau ada di parlemen dia nggak ngomong, tidur, dia makan duit haram. Minta ampunnya. Kalau dia DPRD kabupaten kota, dia minta maafnya ke satu kabupaten. Kalau DPR RI satu Indonesia, dia akan mencari di padang mahsyar. Inilah orang-orang yang dikatakan Nabi, ya'ti yaumal qiyamah, nanti ada orang yang datang menghadap Allah pada hari kiamat. Apa?
pahala sholatnya banyak, puasanya banyak, hajinya banyak, zakatnya banyak, sodakohnya banyak. Tapi ternyata amalnya itu habis. Kenapa? Karena diambil oleh orang-orang yang dia aniaya, yang dia zolimi, anak yatim, fakir miskin, du'afa, janda-janda, yang tua-tua saja. Yang muda bisa buka usaha, Bapak Ibu di kampus bisa buka dosen-dosen training for trainer. Apa yang bisa kita lakukan? Oh, ini dia nyuci, mohon maaf, dari rumah ke rumah. Bisa dibukakan kursus laundry kecil-kecilan. Lalu dimintakan ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, untuk modalnya. Orang nggak mau bayar zakat dengan kekuasaan politik. Pegawai, kantor, dinas, BUMD, BUMN, zakat potong atas. Bisa. Siapa yang nggak bisa? Dengan kekuasaan di ujung jari, di ujung tangan. Itulah pentingnya memilih orang-orang dan mempersiapkan orang. Kampus Universitas Muhammadiyah Semarang mempersiapkan, bukan hanya mempersiapkan tenaga medis, dokter, bukan hanya mempersiapkan dokter spesialis, tapi juga mempersiapkan calon pemimpin masa depan supaya kemakmuran ini merata, dapat dinikmati oleh semua anak bangsa, terlepas dari berbagai suku dan agama di Indonesia, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya sudah bicara dari jam 8:30, sekarang jam 9:15. Ada 15 menit lagi kalau memang waktunya 1 jam, karena di mana-mana saya ngomong 600 ml. Tapi karena botolnya kecil, Surya Tirta, produk asli. Apapun acaranya, minumlah Surya Tirta. Hubungi nomor kontak berikut. Membangkitkan ekonomi umat. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau ayahmu, emakmu menyuruh engkau menyembah berhala, mempersekutukan Allah, fala tuti'huma, jangan patuh pada orang tua. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap bergaul dengan Kalau ada ayahnya menyuruh dia menyembah patung berhala, apakah anak wajib patuh? Tak boleh mensyirikkan Allah. Tapi bergaul dengan orang tua dengan baik, hukumnya wajib. Jangan lawan orang tua. Nabi Ibrahim ayahnya kafir, musyrik, tapi kata Allah Ta'ala, berbakti engkau kepada orang tua. Apa kata Nabi Ibrahim? Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Aku mintakan ampun engkau kepada Allah, karena Allah mengabulkan doa-doaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Semua yang hadir ini diampunkan segala dosa-dosanya. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus dosa, langkah empat mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hutang tak lunas. Semua yang hadir ini yang susah-susah dilapangkan Allah hatinya. Yang kebun karetnya 1 hektar menjadi 2. Yang rumahnya 1 menjadi 2. Yang bininya 1 tetap 1 sampai mati. Saya mancing aja. Saya tengok ibu ini udah susah hati, bapak ini pula terlalu semangat. Semuanya insya Allah selalu dalam ridho dan ampunan Allah. Amin ya rabbal. Ada anak muda tunas muda merantau ke Jakarta, kaya raya, duitnya banyak, jalan di aspalnya, mau? Setelah itu dibukanya diskotik.
Mau? Ado anak muda tunas muda merantau ke Surabaya, duitnya banyak, mau? Setelah pulang dibukanya tempat main biliar judi, mau? Tapi beruntungnya orang tunas muda, satu di antara anak muda dari tunas muda, setelah pulang dibangunnya pondok pesantren Bidayatul. Tunggu, tepuk tangannya, tunggu. Dibangunnya pesantren Bidayatul Ulum. Inilah keberkahan yang luar biasa. Maka kita syukuri nikmat ini kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil. Siap mendukung pesantren Bidayatul Ulum? Siap mendukung pembangunan masjid 40 meter kali 40? Mana buktinya? Kotaknya terlalu kecil. Infak dan wakaf pembangunan masjid pondok pesantren Bidayatul Ulum Jambi terlalu kecil. Sementara duit yang mau masuk siang ini 4 miliar, betul? Dari bunyi amin macam tak yakin. Yang mau saya tanyakan, pesantrennya mana? Di sana. Lokasi. Yang satu menunjuk ke sana, yang satu menunjuk ke sana. Yang penting ada, betul? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tunas muda membangun rumah yang megah, rumah yang mewah, 3 lantai, keramiknya diimpor dari Spanyol, lantai kamar mandinya luar biasa, semua tamu yang masuk ke dalam macam menengok kucing Anggora. Begitu orang tunas muda mati meninggal dunia, ada di dalam rumah itu yang mau dijadikan tempat liang lahatnya? Ada. Rumah yang besar tinggal, mobil yang besar tinggal, bini yang besar? Tidak ada yang mau ikut kita masuk ke liang lahat. Bapak kalau tak percaya, sekarang saya tanya ibu nih baik-baik. Ibu jawab dengan jujur ya, Bu. Jangan ada dusta di antara kita. Kalau bapak nih mati, ibu mau ikut? Jawaban yang sangat jujur. Bapak akan mati sendiri, masuk ke liang lahat sendiri, ditimbun sendiri sebagai santapan cacing tanah. Kebun sawit tinggal, kebun karet tinggal, kebun apa ini? Pokok pinang tinggal. Yang kekal abadi hanya sodakoh. Apa pula soman? Sodakoh untuk membangun masjid. Sebetulnya kalau dia tidak habis, itu namanya wakaf. Aku wakafkan tanah ini 2 hektar untuk pembangunan pesantren Bidayatul Ulum, tunai aku terima, kata Ustadz Paino. Maka jadilah tanah itu jadi tanah wakaf. Untuk apa tanah seluas jauh mata memandang? Untuk apa tanah lebar-lebar? Tanah akan tinggal. Tanah wakaf Bidayatul Ulum. Anak-anak belajar dari pagi, siang, dan malam mengaji, menghafal Quran. Itulah yang akan mengalir kekal abadi sampai hari kiamat. Yang percaya silakan, yang tak percaya tak apa-apa, mati tetap dimakan cacing tanah. Percaya ibu cakap saya? Tak percaya tak apa-apa, tengok aja nanti. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa sambutan orang tunas muda. Sampai saya kemari tadi disediakan kursi cantik. Kalau sampailah aku duduk di atas kursi itu tadi macam Fir'aun. Alim ulama tua-tua duduk di bawah.
Ustadz Abdul Somad dengan gayanya, lalu dipoto dimasukkan ke Instagram, lalu orang pun komen, Abdul Somad sok mantap. Terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan penghormatan yang luar biasa. Di atas meja itu tadi makanan, oh mantap-mantap, semua berbungkus plastik supaya jangan sampai dihinggapi lalat. Para alim, para ulama, para kiai, tuan-tuan guru yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, karena kalau kusebutkan satu-satu sampai maghrib baru selesai. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tengoklah lucunya anak-anakku kecil-kecil sudah pakai jilbab. Tengoklah lucunya anakku ganteng-ganteng pakai batik kecil-kecil. Tapi masa depan mereka ini ya Allah ya Rasulullah, ancamannya narkoba, ganja, sabu-sabu, aliran sesat, sekuler, liberal, komunis, ateis, agnostik, drama Korea, film India, parabola. Tidak ada yang bisa menyelamatkan anak-anak kita ini, yang lucu-lucu ini. Yang bisa menyelamatkannya tinggal satu, pesantren Bidayatul. Siap memasukkan anak ke pesantren? Sudah kusampaikan ya Allah, kalau orang tunas muda tak juga memasukkan anak ke pesantren, innalillah wa inna ilaihi. Siap-siap anaknya jadi pecandu narkoba, siap-siap anaknya menjadi penjahat, siap-siap anaknya menjadi pemabuk. Mau bapak ibu punya anak pemabuk? Dikandung 9 bulan 10. Di tunas muda mengandung masih 9 bulan 10 hari. Aku bertanya, serius ini? Di tempat lain mengandung sekarang, nikah Januari, lahir April. Pas ditanya, kok cepat betul? Ini edisi minimalis. Disusukan anak selama 2 tahun. Susukan anak Anda, ASI eksklusif 6 bulan lamanya. Itu diskon guys. Aslinya menyusukan anak 2 tahun. Otaknya cerdas, tulangnya kuat, terhindar dari penyakit osteoporosis, tenaganya berotot luar biasa, imun badannya kuat, jauh dari penyakit menular. Susukan anak, dikandung 9 bulan 10 hari, disusukan 2 tahun, dilahirkan dengan tetes mata, keringat dan air mata, berurai darah sampai nyawa jadi taruhan. Kalau hanya besarnya cuman jadi pecandu narkoba, tidak ada harapan masa depan. Batang kayu sudah lapuk, akar-akarnya sudah busuk, ranting-rantingnya sudah patah, tapi masih ada satu harapan. Apa harapannya? Tunas muda. Tapi tunas muda ini pun sedang dikejar. Tunas muda yang hijau sedang dikejar oleh ulat sambil menyanyi-nyanyi menyerang ke atas. Apa kata ulat? Pucuk, 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 pucuk. Pucuk ini mesti kita selamatkan, Pak. Mesti kita selamatkan, Bu. Adapun Ustadz Abdul Somad ini sudah tua. Dia tidak lagi tunas muda. Lahirnya 1977, sekarang sudah tahun 2022. Umurnya sudah 45 tahun. Siapa saja yang lewat umur 40 berarti sudah tua. Malaikat maut sudah mengintai-intai. Kami tadi waktu mau berangkat, pas pulangnya lewat ada orang meninggal. Saya bilang sama Bang Ican, Ustadz Dahrizal Dahlan dan Haji Robert dalam rombongan, nampaknya malaikat maut mengikuti kita dari belakang tadi. Tidak ada yang tahu tak kapan kita mati menghadap Allah. Maka serahkanlah tanah. Setelah Ustadz Somad ceramah di Tunas Muda, kata Ustadz Paino, nanti ketika udah pulang saya, besok saya pulang ke Riau. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Sesudah Ustadz ceramah di Tunas Muda, banyaklah orang mewakafkan tanah.
Saya wakafkan tanah yang ada di sana. Tanah siapa Pak? Entah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aku tak kayo Pak Ustad. Tanahku dah ada Pak Ustad. Yang tidak bisa mewakafkan tanah kasih batu bata. Setuju? Tak sanggup kasih batu bata, batu kerikil. Batu kerikil dah ada. Batu apa lagi? Jangan batu cincin. Pasir, kasih pasir agak 3 truk. Pasir tak bisa. Mati aja lah. Apa guna kita hidup di dunia yang sementara ini? Kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya bersedekah membantu pesantren. Bukan kau yang membantu pesantren. Pesantren ini andai tidak dibantu pun dia tetap akan tegak berdiri. Kitalah yang minta syafaat dari pesantren. Dengan berdirinya pesantren mengalir pahalanya pagi, petang, siang dan malam kepada orang yang berwakaf tanah, kepada orang yang membantu masjid. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, itikaf, tarawih, sampai hari kiamat mengalir lapang alam kubur, terang benderang alam barzah, di padang mahsyar mendapatkan tenda dan naungan. Hebat doa orang tunas mudo. Dipasang tenda takut kepanasan, rupanya awan mendung datang menaungi. Luar biasa. Dipasang karpet tak cukup, duduk orang di atas karpet rumput hijau juga. Luar biasa. Masya Allah, kabul doa orang tunas mudo. Tapi biasanya kalau ceramah Abdul Somad tentang pembangunan pesantren, itu langsung kotak-kotak sedekah, kotak wakaf bertebaran. Di Tunas Mudo rupanya mereka tidak pakai kotak, langsung transfer banking ke nomor rekening berikut ini. Aduh. Tablik Akbar Pesantren Bidayatul Ulum sekaligus peletakan batu pertama Masjid Pondok Pesantren Baitul Ulum. Siapkan infak terbaik Anda. Tak ditulis nomor rekeningnya berapa. Berapa nomor rekeningnya Ustadz Paino? Biar kita umumkan ke jamaah. Memang ceramah Abdul Somad di Tunas Mudo, tapi orang-orang Jambi yang ada di Malaysia, yang ada di Saudi Arabia, yang ada di Makkah menonton acara ini melalui channel Ustadz Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Berapa nomornya Ustadz Peno? Minjam handphone Ustadz Peno, nanti saya balikkan. Kirimkan segera Bank BNI, namanya Pondok Pesantren Bidayatul Ulum, bukan nama pribadi Ustadz Peno. Namanya Bidayatul Ulum Jambi. Nomornya 309-60477. Ada lagi satu lagi, Bank BSI, Bank Syariah Indonesia. Nomornya 715-363-9862. Itu saja dulu. Nomor jangan banyak-banyak. Nanti jamaah lupa akhirnya tak mengirim. Kotaknya naikkan satu ke atas. Ini banyak ikan-ikan paus di atas. Ikan-ikan paus, ikan-ikan hiu. Wah, inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Nanti di padang mahsyar panas terik. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke leher, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai kepala. Tapi ada orang yang tenang, tidak kepanasan. Kenapa? Karena dia bernaung di bawah sodakoh. Apa pula soma? Bernaung di bawah sodakoh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam
alaika salawatullah alaika. Mana panitia? Kotak ini tak bisa ditinggal begini panitia. Berjalan kalian gini. Yang tak ngeluarkan duit agak pukul-pukulkan sedikit. Begitu dia. Nah ini panitia ini nampaknya belum kena briefing ini. Pesantren Abdul Somad tidak pernah ceramah mengambil duit orang Jambi untuk pesantren di Riau. Itu bukan cara Abdul Somad. Abdul Somad tak pernah tabligh akbar dimanapun, di Sulawesi, di Makassar, di Banjarmasin, mengambil duit orang dibawa ke Riau. Bukan begitu cara Abdul Somad. Duit orang Jambi untuk membangun pesantren di Jambi. Takbir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tiba-tiba Ustaz Somad tadi bersolawat? Karena begitu menengok kotak ini langsung ada orang yang jantungnya langsung tak normal. Menengok kotak itu juga. Nah itulah maka ku bawa bersolawat. Rupanya pun kotaknya dekat pula ke aku. Ustaz Somad tuh ceramah aja tuh, tak ada dia yang ngasih untuk pembangunan masjid. Aku pun ingin juga dapat amal jariah. Maka 1 perak 2 perak masuk juga lah ke dalam. Inilah ceramah yang paling berkesan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah tabarakallah, kita intip ada Patimura bawa golok. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada ibu-ibu kebun karetnya luas, kebun sawitnya lebar. Setiap panen dapat duit beli cincin, dapat duit beli gelang, dapat duit beli rantai, dapat duit gelang kaki, dapat duit rantai, dapat duit anting. Begitu meninggal dunia, habislah emas itu untuk modal laki berbini lagi. Sumbangan dari Haji Robert 100 sak semen. Doakan Haji Robert panjang umur, sehat badan, amalnya mengalir sampai hari kiamat. Anaknya tahan di pesantren, istrinya tahan pula berpisah dengan anak. Yang paling penting istiqomah iman dan Islam. Kotaknya jangan ditumpuk. Kotak itu gunanya disebar. Satu orang bawa kotak ke belakang berjalan, 1.000, 2.000, 10.000, 100.000 berkeliling. Kalau untuk ditutup bagus dari tadi ditumpuk. Macam mananya panitia Bidayatul Ulum nih, pecinya saja yang merah, darahnya pucat. Dibawa begini berkeliling, Pak, isi Bu, menyelamatkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua untuk menyelamatkan umat. Berdiri masjid tegak berdiri, inilah yang akan menyelamatkan dari neraka jahanam. Kita semua akan selamat insyaallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqatus sirri tadfa'u mitatassu. Kalau mau mati selamat husnul khatimah, mati dalam keadaan la ilaha illallah, maka mesti banyak-banyak bersodako. Awak suruh sodako, solawat kata dia. Awak ajak sodako, solat kata dia. Awak giring sodako, somat kata dia. Kalau mau mati husnul khatimah, mati dalam keadaan la ilaha, kata Nabi, bukan kata Abdul Somad, maka banyak-banyak bersedekah. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Anak kita yang dulu kita azankan waktu lahir, Bapak dulu waktu anaknya lahir udah diazankan, Pak? Ibu waktu anaknya lahir udah diazankan, Bu? Bukan ibu mengazankan, yang mengazankan ayahnya. Itulah maka dicari ayah yang soleh-soleh. Jangan sampai dia tak pandai azan, disuruh mengazankan anak, dibisikkannya pula, nanti ku belikan kau sawit 3 hektar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
menetes air mata saat mengazankan anak. Apa yang dibayangkan laki-laki waktu mengazankan anak? Saat kau bayi, saat kau lahir, aku yang mengazankan ke telingamu la ilaha illallah. Nah, saat aku mati nanti, aku ingin kaulah yang membisikkan ke telinga ayah la ilaha illallah. Ustaz tanya ke anak Ustaz yang kecil-kecil, yang imut-imut, yang lucu-lucu, tunas-tunas mudo. Nanti kalau ayah kalian mati meninggal, mau kalian mengazankan, membisikkan ke telinganya la ilaha illallah? Mau? Yang mau maju ke depan satu orang. Ustaz hitung sampai 3. Maju satu orang. 1, 2, 3. Maju satu orang. Sini nak. Sini. Ustaz ini baik. Ustaz ini bukan radikal. Berdiri sini. Wah, kameramen foto lah kami. Azan dulu. Ustaz mau dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mantap suaranya. Nampaknya kurus kecil. Jangan lihat dari casingnya, yang penting signalnya. Nanti kalau orang tuamu sakit, kalau orang tuamu tak sembahyang ke masjid, kalau orang tuamu tertidur, bisikkan la ilaha illallah ke telinganya ya. Ya, macam mana bunyi la ilaha illallah tuh? La ilaha illallah. Pelan-pelan. La ilaha illallah ke telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. Masya Allah, inilah tunas mudo, maka dia mesti dikasih hadiah. Dikasih hadiah duit 75.000. Duit khusus. Ini duit betul, bukan duit ecek-ecek. Nah, kenang-kenangan. Siapa namanya? Hah? Ilham. Kameramen kami pun Ilham juga namanya. Masya Allah, anak soleh, luar biasa. Duduk balik nak. Luar biasa. Ananda Ilham, mudah-mudahan menjadi mujahid fisabilillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pula besok subuh laki ibu tak ke masjid, langsung ibu bisikkan la ilaha illallah. Langsung terbangun, aku belum mati lagi, kata dia. Kau pun mau cepat aja aku mati. Mau kau ambil kebun karet yang 5 hektar tuh, kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nanti yang membisikkan ke telinga kita adalah anak-anak kita macam Ilham. Dibisikkannya la ilaha, sekali la ilaha illallah, sampai mati la ilaha illallah, di surga la ilaha illallah, bersama Rasulullah la ilaha. Ustaz Somad ini kalau ceramah takut kami mendengar suaranya. Suaraku sebetulnya lembut, mikrofonnya mantap. Betul. Kadang di tempat lain kita ceramah menggelegar tak kedengar. Kadang kita berceramah yang ada terdengar. Tapi di Tunas Mudo ini luar biasa. Apa nama penyewaan sound systemnya? Jangan-jangan penyewaan lagu dangdut nih. Hari ini dia dihijrahkan insya Allah. Coba bawa satu kotak tuh kemari bang. Kita mau tes isinya banyak, duit berapa? Kita pejam mata, pegang. Melompat pula dia. Tengok ya. Ini bukan sulap. Karena tukang sulap sekarang sedang dikejar-kejar sama dukun. Dukun pula melapor ke polisi. Pak polisi sedang pening kepala. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok berapalah duit yang paling banyak. Allahu Akbar. Tiga kali ya. Allahu Akbar. Oh, ada peningkatan. Allahu Akbar. Bawa lama. Sakit jantung nengok jauh.
Itulah yang akan menolong nanti di hadapan Allah. Yauma la yanfa'u malun, hari itu harta tak bisa menolong, wala banun, anak bini tak bisa menolong. Yang bisa menolong hanyalah sedekah. Tuan Guru Solahuddin dari Pondok Pesantren Kumpe Darut Tauhid, beliau sudah menyelamatkan anak-anak Jambi dari aliran sesat. Mudah-mudahan Tuan Guru Solahuddin panjang umur, sehat badan. Mereka ini sudah hidupnya nyaman, tenang, tapi mau membuka pondok pesantren, bersusah-susah, berpayah-payah, karena mereka ingin dapat amal jariah. Kita bukan Tuan Guru, kita bukan ustadz, kita bukan profesor, kita bukan kiai, tapi kita bisa dapat amal jariah. Mau dapat amal jariah? Caranya solawat juga lagi. Solawat bagus, dekat kita dengan Nabi. Mau dipuaskan juga bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghini zalimin bizalimin wa akhrijana min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apakah anak pesantren bisa kuliah di Amerika? Bisa, karena di pesantren belajar kimia, fisika, biologi, matematika, bahasa Inggris. Insya Allah anak kita ini nanti menjadi Menteri Kominfo. Dari kecil dia udah meliput ceramah Ustaz Somad. Kira-kira anak pesantren Bidayatul Ulum ini nanti bisa tak jadi polisi? Anak Bidayatul Ulum nanti bisa tak jadi tentara? Hayya 'alas shalah. Dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imam, dia yang makmum. Tak ada orang mau ke masjid, tapi begitu ada yang azan, hayya 'alas shalah, yang azan Kapolda, polisi tamat pesantren. Kira-kira ramai tak masjid? Semua Kapolres sama Kapolsek langsung datang. Siap! Penting tak anak pesantren masuk polisi? Penting tak anak pesantren masuk tentara? Kita doakan anak-anak pesantren tamat dari Bidayatul Ulum, jadi polisi, jadi tentara, TNI, Polri, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, sesuai dengan bakatnya masing-masing. Amin. Anak saya ini Pak Ustadz kemana-mana asik mandi hujan aja, Angkatan Laut. Habis waktu, cepat betul waktu berlalu di Tunas Mudon. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, gara-gara Ustadz Somad datang, entah berapa batang lah pokok karet kena tumbang. Gara-gara Ustadz Somad datang, rusaklah jalan-jalan. Gara-gara Ustadz Somad datang, saya tidak mau kedatangan saya menimbulkan musibah. Apakah kedatangan Ustaz Abdul Somad datang membawa rahmat atau laknat? Kedatangan Abdul Somad membawa rahmat atau laknat? Insya Allah mendatangkan rahmat. Amin ya Rabbal. Benarkah puasa orang yang jahat dengan tetangga tidak diterima Allah? Ini nanya apa curhat? Suatu ketika waktu Nabi sedang berceramah, kalau sedang pengajian turun rahmat Allah. Tapi saat itu kata Nabi rahmat tak turun. Kenapa rahmat tak turun?
karena ada orang yang memutuskan silaturahim dengan keluarga, dengan tetangga. Ini kalau ada yang berkelahi, ambilkan kertas makcik, jangan sampai makcik itu berjalan, panitia kau akan kemari. Kalau sampai ada yang bermusuhan dengan tetangganya, kalau ada yang berkelahi sampai putus silaturahim, maka tak turun rahmat ke tunas mudo. Jangankan puasa, jangankan sholat, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Walaupun sholatnya banyak, walaupun puasa sunatnya banyak, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Mudah-mudahan yang berkelahi yang putus silaturahim menjadi tersambung lagi dengan tabligh akbar ini, amin. Mudah-mudahan yang selama ini berkelahi dengan tetangga, sekali saja tetangga tuh kalah salah, keluar dari mulutnya kebun binatang. Sekali saja orang silap salah, langsung caci maki, sumpah serapah. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim, tidak Allah kabulkan doanya. Puasa orang jahat yang kepada durhaka pada orang tua. Ala adullukum ala akbaril kabair, maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu ya Rasulullah? Yang pertama al-isyrak, mempersekutukan Allah. Ada orang tunas muda mempersekutukan Allah. Ada orang tunas muda menyembah pokok kayu. Ada orang tunas muda datang ke dukun. Ada orang tunas muda minta kepada tuyul. Alhamdulillah sudah bersih dari syirik. Uququl walidain, dosa besar yang kedua, durhaka kepada orang tua. Anak-anakku, mudah-mudahan kalian jadi anak yang berbakti pada orang tua. Anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah, penghafal Quran, mujahid fisabilillah, menjadi orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati orang tua. Amin ya Rabbal. Dosa besar yang ketiga, syahadatuz zur, memberikan kesaksian palsu. Apakah jenazah ini baik? Baik. Dia tak pernah sembahyang. Apakah jenazah ini baik? Baik. Dia tak pernah mau datang pengajian. Saya belum pernah memberikan kesaksian baik kepada orang yang tak saya kenal. Kalau saya ditanya, dan saya tak pernah menjebak jamaah, tak pernah saya menanya jamaah, apakah jenazah ini baik? Tak pernah saya tanya. Saya kalau ditanya, apakah jenazah ini baik? Aku tak tahu. Tapi kalau orang itu datang ke majelis pengajian, menyumbang untuk pembangunan pesantren, pembangunan masjid, maka saya bersaksi sebelum ditanya, aku bersaksi bahwa orang itu adalah orang baik. Jangan beri kesaksian palsu. Apakah wajib patuh dan taat dengan orang tua yang tak sholat? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau ayahmu, emakmu menyuruh engkau menyembah berhala, mempersekutukan Allah, fala tuti'huma, jangan patuh pada orang tua. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap bergaul dengan Kalau ada ayahnya menyuruh dia menyembah patung berhala, apakah anak wajib patuh? Tak boleh mensyirikkan Allah. Tapi bergaul dengan orang tua dengan baik, hukumnya wajib. Jangan lawan orang tua. Nabi Ibrahim, ayahnya kafir, musyrik, tapi kata Allah Ta'ala, berbakti engkau kepada orang tua. Apa kata Nabi Ibrahim? Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Aku mintakan ampun engkau kepada Allah, karena Allah mengabulkan doa-doaku. Maka istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idati wa'adaha iyyah. Istighfar Ibrahim untuk ayahnya itu hanya sekedar janji saja.
falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Ketika sudah jelas ayahnya itu musuh Allah, maka dia berlepas diri. Kita tak boleh melawan orang tua walaupun tak seagama, walaupun dia mabuk, walaupun dia pecandu narkoba. Kalau ada orang tua jangan dilawan, laporkan saja ke BNN, Badan Narkotika Nasional. Kalau ada orang tua yang tak sholat, ingatkan kepada alim ulama. Ustadz Somad, ayah saya tak sholat, jangan kau ceramahi, serahkan saja sama Ustadz Somad. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, sehat, tak kurang apapun, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Hai bapak-bapak yang tak sholat, ini bukan kenakalan remaja, ini kenakalan orang tua. Tunas mudo, yang mudo-mudonya bagus, yang tua-tuanya busuk. Dulu yang tua-tuanya jahat tapi udah mati. Ini yang sekarang, ini yang baik-baik semua, insya Allah. Ibu, kalau suaminya belum sholat, doakan suaminya supaya dibukakan pintu hidayah ya Bu. Kalau sudah didoakan tak juga terbuka, doakan supaya terbuka pintu liang lahat. Diaminkan ibu tuh pula. Memang ibu sudah siap jadi janda? Jangan Bu, doakan supaya abang tuh sholat. Jangan ibu marah-marah, nanti ibu cepat tua. Ibu nyanyi aja pelan-pelan. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang bang, apa gunanya bang mabuk sakau. Mudah-mudahan suaminya yang belum sholat setelah mendengar pengajian Ustadz Somad sholat. Macam mana mau sholat dia tak datang? Gara-gara dia tak datang tapi ibu datang, ibu doakan, doanya makbul. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Apakah wajib taat kepada pemimpin seperti camat, datuk kepala desa, Pak RT yang sudah mengingkari janjinya? Dulu kepada masyarakat kampanye banyak janji manis, sekarang rakyat menangis, minta bantuan mengemis, ingin peduli pada ekonomi rakyat, perhatian peduli pada agama, tapi setelah 3 tahun berjalan semua janji palsu. Tolong Ustadz beri kami ilmu untuk menyikapi pemimpin yang model begini nanti Pak Ustadz. Semua akan berakhir. Tidak boleh masuk lubang yang sama 2 kali. Akan datang, jangan dipilih lah. Jelas. Masyarakat ini banyak yang pikun. Kalau udah dikasih serangan fajar pagi lupa. Makanya ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Siap? Duitnya haram, jangan ambil. Tapi kata Ustadz tadi boleh diambil. Ambil duitnya, masukkan ke kotak pembangunan masjid, pondok pesantren Bidayatul Ulum. Jangan duit itu dibelikan nasi, nasinya sepiring jadi darah, darahnya jadi daging, dagingnya masuk api neraka jahanam. Dibelikan ke bakso, baksonya kena ke lidah, lidahnya baca doa, doanya tak makbul. Dibelikan ke mie ayam, kasihkan ke anak, naik darahnya ke jantung, naik ke otak, otak anak rusak. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Jangan makan duit haram, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Yang lalu biarkanlah berlalu. Apa boleh buat, nasi sudah jadi tai ayam. Cerita bubur juga lagi. Ustadz UAS, UAS tuh udah Ustadz. Ustadz UAS kata dia. UAS tuh artinya Ustadz Abdul Somad. Jadi kalau dipanggil Ustadz UAS, Ustadznya 2 kali. UAS tuh bukan nama saya. UAS tuh singkatan dari Ustadz Abdul Somad. Nama lengkapnya ditulis sepanjang-panjang, hampir 2 meter. Saya muliakan, tolong Ustadz jelaskan tujuan manfaat dari juleha.
Juleha itu juru sembelih halal. Bagaimana cara menyembelih kambing yang betul? Uratnya mesti putus, urat makan, urat napas, wajdain ada 2 urat, 4 nih mesti putus, pisaunya mesti tajam. Saya ini penasehat Juleha. Apakah ayam yang selama ini dipotong itu mati karena disembelih atau karena mati tertimpa? Jam 5 subuh ayam dipotong, yang motong sambil merokok, handphonenya di sini. Ya sebentar ya, sebentar. Entah baca doa entah tidak, dimakan ayam, yummy. Padahal potongnya tak betul. Maka undanglah Juleha, juru sembelih halal. Kami di Riau sudah mengundang untuk penyembelihan hewan kurban. Ustadz Dahrizal Dahlan, Ustadz Ican juga termasuk anggota Juleha. Anda mau selamat, kami perempuan nih Pak Ustadz, penting juga ikut kursus untuk menyembelih bapak. Jangan, ibu tak perlu ikut. Tapi ibu kan punya anak laki-laki. Nanti anak ibu perempuan boleh menyembelih, boleh. Sembelihannya halal, halal. Mana tahu di rumah suami tak berani menyembelih, abang motong, aku takut. Anak tak berani, bapak tuh tak berani, ibu potong. Ibu Juleha namanya. Siapa nama ibu? Nama saya Juleha. Kepanjangannya juru sembelih halal. Kau kalau macam-macam ku sembelih kau hidup-hidup. Nah, dengan disembelih ini maka insya Allah hewan itu tidak mati tersiksa. Jangan karena kambing masuk ke rumah, awas kau kambing, nanti ku balas sakit hatiku, ku sembelih kau pakai parang tumpul. Oh tak boleh. Mentang-mentang kukunya panjang, ditusuknya leher ayam pakai kuku, haram dimakan. Kata Nabi, idza qaltaltum fa ahsinul qitlah. Kalau membunuh-bunuh dengan baik, membunuh lalat, mengganggu tidur siang, pukul sekali pukul mati. Jangan karena marah ditangkap lalat, hari Senin cabut sayapnya 1, hari Selasa 1 pula lagi. Setelah itu dilepaskan, kasih tahu sama kawan-kawan kau yang lain, jangan datang lagi ke sini ya. Tak boleh menyiksa binatang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi makhluk Allah yang ada di bumi, maka Allah akan menyayangi kamu. Malaikat-malaikat di langit akan mendoakan kamu. Tidak boleh ada rasa benci. Benci hanya kepada setan, benci hanya kepada iblis. Kepada binatang pun kita ada kasih sayang. Ada zaman Nabi dulu diambilnya pisau, diasahnya di depan mata kambing. Di depan biji mata kambing tuh diasahnya pisau. Marah Nabi, apa kata Nabi? Aturidu antumita amau ta'atin. Apakah kau mau menyiksa binatang ini berkali-kali? Jangan asah mata pisau di depan mata kambing. Ketakutan kambing. Itulah makanya mata kambing itu ditutup pakai telinganya panjang. Ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akbar. Seelok-eloknya sekali tarik putus. Putus. Ustaz Somad tuh teori aja tuh. Jangan-jangan dia tak pernah motong. Makanya nonton di YouTube. Kita tengok ya. Pernah tak Abdul Somad tuh motong bersama Juleha? Tulis di YouTube. www.youtube.com. Tulis di situ. Uas sembelih. Uas sembelih. Enter. Habis pula pakai. Oh ada. Uas sembelih, sekali tarik uas sembelih kurban didampingi bersama Juleha. 150.000 yang sudah menonton, ditonton 2 tahun yang lalu. Sejak itu saya tak pernah motong lagi. Saya ini orangnya hati saya lembut, tak sampai hati saya nengok kambing itu mati. Kenapa Ustaz potong itu sapi kemarin? Itu untuk endorse saja. Wah, kamera sudah menyala, siap semuanya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Sudah selesai. Saya nih orangnya tak berani memotong. Itulah wal awal wal akhir. Yang pertama dan terakhir. Sejak itu tak ada motong lagi. Tapi kalau kambing sudah dipotong, tak pula sampai hati kita tak menyelesaikannya. Nah, sembelih dengan baik. Tidak boleh binatang mati disetrum pakai listrik, mati. Tak boleh.
Tak boleh binatang mati disemprot pakai air, diambil keran air, disumbatkan ke mulut kambing sapi, tak mati. Sekarang ada namanya daging gerobogan. Kenapa? Karena mereka mau menipu masyarakat, darahnya tak keluar, dagingnya jadi berat karena bercampur dengan darah dan air. Akhirnya dipotong, darahnya kena bakteri. Kalau disembelih bersama juleha, darahnya keluar. Di dalam darah itulah bakteri-bakteri. Ada namanya medco. Apa namanya? Med sakit, ko sapi. Medco sakit sapi gilo. Penyakit dari Eropa, sapi gila. Ternyata penyakit sapi gila ini gara-gara sapinya tidak disembelih, sapinya disetrum, sapinya disumbat air, mati. Dagingnya tak dicuci. Umat Islam dagingnya dicuci, darahnya bersih, dikasih limau jeruk nipis, dicuci bersih, dibakar, masak matang baru dimakan. Ini sapi tak dipotong, darahnya menggumpal-gumpal, dagingnya tak dicuci, bakterinya ada, diletakkan di atas api, bolak-balik, kasih roti makan, barbecue. Bakteri, penyakit. Insya Allah ikuti ajaran Islam, maka kita akan sehat walafiat. Apa boleh buat? Yang lalu-lalu pernah makan ayam mati. Semua orang makan ayam mati. Suatu hari orang menelpon saya, Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bapak kenapa? Ini Pak Ustaz, ada kambing baru aja ditabrak mobil. Gimana nih Pak Ustaz? Boleh kami sembelih? Harus cepat sembelih, takut mati. Sembelih. Selesai itu handphonenya mati. Baru saya pikir, kambing siapa? Inilah jamaah nih kadang menjebak kita. Rupanya dia lewat di jalan, datang truk menabrak kambing, kambingnya mau mati, cepat disembelih, udah selamat, udah dimasak, baru tahu kambingnya entah punya siapa. Pastikan dulu itu punya kawan, sahabat, tetangga, telepon dia, bro, ini kambing kau mau mati, kalau tak selamatkan ini coba potonglah, kata dia, nanti bagi, kau dapat 2 kilo, yang lain ke rumah. Oke. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, atas dosa-dosa kita yang lalu, tak ada yang bisa mengampunkan dosa kita kecuali banyak beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa عطفة يا جيرة العالم، يا أهيل الجود والكرم، يا أهيل الجود والكرم، يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن أطفأت يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. Enaknya bersolawat kalau rame-rame, yang nggak hafal nggak ketahuan. Itu namanya solawat silent. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdiri nanti pesantren Bidayatul Ulum, masjid 40 kali 40 meter. Kira-kira Ustaz Somad dapat pahalanya enggak? Nampaknya warga Tunas Mudo tak setuju saya dapat pahala. Inilah yang diharapkan Ustaz Abdul Somad. Untuk apalah dia datang jauh-jauh ceramah dari Pekanbaru, semalam pergi pula ke Kerinci, dari Kerinci ke Merangin, habis itu tak kemana-mana dibawa Ustaz Ican, sampai hari ini ke Tunas Mudo yang isinya tua-tua.
Yang tua ada, yang muda ada, yang bapak ada, yang ibu ada, bapak Babinsa ada, bapak Babin Kamtipmas ada, TNI Polri ada, anak-anak adik-adik BKPRMI ada. Semua yang hadir tak dapat disebutkan satu persatu. Maka kita bersama di Tunas Mudo, bersama pula nanti di surga Jannatul Firdaus. Masalah kloternya siapa berangkat duluan itu memang rahasia Allah. Kalau Ustadz Abdul Somad pergi duluan, mau Bapak Ibu mendoakan Ustadz Somad? Tak usah banyak-banyak. Ustadz Somad hanya minta bacakan Al-Fatihah untuk almarhum Ustadz Abdul Somad. Al-Fatihah. Jangan bacakan sekarang. Membacakan Al-Fatihah untuk orang hidup boleh. Kalau bacakan Al-Fatihah untuk orang mati, pahalanya mengalir. Kalau bacakan Al-Fatihah untuk orang hidup, itu artinya bertawassul kepada Allah, berdoa dengan kemuliaan surat Al-Fatihah. Makanya ibu, ya Allah, bibarokati suratil Fatihah, buat anakku kuat di pesantren, buat anakku mau terbuka pintu hatinya masuk pesantren, bukakan pintu hati suamiku supaya dia istiqomah iman Islam mau sholat, tutupkan hatinya jangan sampai berbini sekali lagi. Mana tahu ibu ketakutan dia dilarikan pelakor. Maka bacakan Al-Fatihah. Begitu juga Ustadz Somad tak minta doa banyak-banyak, Bu. Ustadz Somad tak minta doa banyak-banyak, Pak. Ustadz Somad cuma minta satu doa. Doakan Abdul Somad mati husnul, supaya mudah matinya. Mati. Jangan sampai berbuka atap tak mati-mati, dipukul pakai daun kelor tak mati-mati. Akhirnya jam 2 malam bininya bingung, diambilnya batang kelor, tuh mati. Dibisikkan la ilaha illallah, menggeleng la ilaha illallah. Tak mau la ilaha illallah, orang gelem. La ilaha, tak mau. Untunglah ada kawan akrabnya ingat. Diambilnya handphone, dibukakannya, ditunjuknya. Iki mas? Iya. Penasaran yang lain, gambar apa yang kau tunjukkan tadi? Aku orang delok apa? Iku orang ketok gambar apa? Bala 6. Apa yang selalu kau pikirkan? Apa yang selalu kau tengok? Apa yang selalu kau dengar? Apa yang selalu kau renungkan? Itulah yang akan datang waktu sakaratul. Orang yang selalu bersolawat akan datang selawat. Orang yang selalu bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itulah yang akan terngiang-ngiang pas mau mati nanti. Maka mudah mengucapkan la ilaha. Tapi ada pula orang mau mati yang terngiang di telinganya waktu di ruang ICU di rumah sakit, bukan tahlil, bukan tasbih, bukan tahmid, bukan takbir, bukan istighfar, bukan salawat. Apa yang terngiang di telinganya? Datang pula dari telinga kanan, mati. Kalau mau husnul khotimah, kata Nabi, banyak-banyak bersedekah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang Tunas Mudo ini doanya makbul. Minta jauh dari panas, mendung datang. Mendung tak berarti hujan, padahal sudah menetes, tak turun. Tak tahu tak dari mulut yang mana doa ini makbul. Hai orang Tunas Mudo yang hatinya bersih, yang doanya makbul, doakan anak Ustadz Somad supaya jadi penghafal Quran. Yang pertama namanya Mizyan Hazik Abdillah, yang kedua namanya Sami Ahmad Misbahi Ibadillah. Duanya anak laki-laki, tak punya anak perempuan. Waktu di ronsen di rumah sakit USG, selamat Ustadz, anaknya perempuan. Begitu lahir, kata bu dokter, anak saya ini laki-laki perempuan, kenapa laki-laki? Anak Ustadz pandai menyembunyikan sesuatu.
Mau anak laki, mau anak perempuan, yang penting soleh. Kok pula sodako? Mau anak laki, mau anak perempuan, yang penting suka sodako. Kita doakan anak kita kaya-kaya, sawitnya lebar, karet gotahnya luas, tanahnya sejauh mata memandang, tapi disodakohkannya untuk masjid, pondok pesantren, mengalirlah pahalanya untuk ayah ibunya. Ini satu sak semen untuk almarhum ayah, ini batu bata untuk almarhum ama. Anaknya dapat, orang tuanya dapat, mengalir pahalanya. Ini sumur bor. Anak yang bersedekah sumur bor, maka mengalir ke makam ayah emaknya pagi, petang, siang, dan malam. Anak santri berwudu, mandi, makan, minum, masak dapur. Maka tapi jangan pula semuanya sodakoh sumur bor, banjir pesantren. Saya mau setelah tablik akbar di Tunas Mudo ini ada sesuatu yang luar biasa. Amin. Bagaimana kemarin Ustaz Somad waktu datang ke Tunas Mudo? Oh, banyak pokok karet ditebang. Bukan itu. Bagaimana kemarin Ustaz Somad waktu tablik akbar ke Tunas Mudo? Masya Allah, 3 orang masuk paret. Bukan itu. Saya mau setelah Ustaz Somad datang ke Tunas Mudo, mengalirlah duit-duit infak, wakaf, sedekah. Akhirnya berdirilah masjid 40 kali 40. Akhirnya bisa sholat berjamaah. Semua yang hadir ini mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Anaknya soleh dan solehah, menjadi penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Yang belum jumpa jodoh dapat jodoh soleh baik-baik. Yang belum punya anak dikasih anak yang elok, cantik, rupawan. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah.